Kata-kata bijak senja. Senja menjadi objek alam yang begitu indah untuk digambarkan. Pecinta senja yang pandai bergulat kata dalam menggambarkan keindahannya, seringkali dikenal dengan sebutan anak indie. Buat kamu yang ingin belajar menjadi anak indie, kamu bisa simak beberapa contoh kalimat bijak senja di bawah ini. Salah satu pelajaran berharga yang bisa diambil dari adanya senja adalah soal penantian. Ia mengajarkan bahwa betapa tidak mudah seseorang yang dalam penantian itu. Apalagi untuk orang yang juga berjuang dengan susah payah. Bukti kesetiaan senja ada pada saat ia meninggalkan hanya untuk menepati. Senja hanya pergi sementara menunggu waktu yang tepat untuk menepati keindahan yang ditunggu-tunggu. Senja mengajarkan betapa manisnya hasil kesabaran dalam menunggu penantian dalam kesetiaan. Jika kamu ingin merasakan betapa temaramnya rasa rindu, maka cobalah untuk sejenak menjadi malam. Jika kamu ingin tahu bagaimana sengsaranya seseorang yang dalam penantian, maka jadilah senja. Senja tidak pernah lupa untuk mengajarkan betapa penantian itu susah namun akan menjadi menyenangkan saat waktu yang indah itu datang. Senja bisa kamu ibaratkan seperti masa kecil. Ia hanya datang-datang dalam sekejap, namun percayalah masa-masa itu terlalu indah untuk dilewatkan. Caraku mencintaimu layaknya hujan. Aku berkali-kali terjatuh untuk mencintaimu. Sedangkan cintamu padaku layaknya senja. Kamu datang dengan segala keindahan, lantas pergi begitu saja dalam waktu yang singkat. Tidak ada pelajaran yang lebih berharga dari adanya senja, melainkan ia yang mengajarkan betapa tidak ada hal indah yang abadi di dunia ini. Semua keindahan akan pergi tepat pada waktunya, namun ia juga bisa kembali pada waktu yang tepat pula. Mungkin sudah ada ratusan kali kulihat betapa indahnya senja. Namun belum sekalipun aku menemukan saat senja yang lantas membawamu kembali ke dekapanku. Cintamu dan cintaku boleh saja terpisah oleh jarak dan waktu. Namun ingatlah bahwa takdir juga mengarahkan kita untuk melihat keindahan senja yang sama meski dari jarak yang berbeda. Ada perbedaan makna antara senja dan fajar. Fajar mengajarkan betapa asiknya sebuah pertemuan. Namun senja mengajarkan betapa terlalu manisnya perpisahan untuk selalu dikenang. Hubungan kita layaknya senja dan daratan. Mereka tidak pernah bersatu dalam ikatan, dan kita yang bisa saling menatap namun hati tidak bisa saling menetap. Jangan terburu-buru menyalakan lampu terang di rumahmu. Biarkan senja menyelesaikan tugasnya terlebih dulu sebelum malam tiba dan menderu rindu. Kini senja sering dijadikan sebagai tempat persembunyian bagi para penyair. Mereka lupa bahwa sebenarnya senja mengajarkan bahwa dunia tidak selamanya dalam kondisi baik-baiknya. Akan tiba kelamnya malam setelah mengusir senja. Akan tiba masalah setelah kebahagiaan sirna. Jika boleh digambarkan, cinta pada orang yang tidak ditakdirkan menetap adalah layaknya senja. Ia telah diciptakan dengan begitu indah untuk ditatap. Ia digariskan untuk datang dalam hidup ini. Namun ia juga telah digariskan untuk lantas pergi tanpa menetap. Ada saat yang mana dia akan pergi dan menghilang, namun ia juga meninggalkan janji untuk datang kembali. Ia hanya pergi demi mengajarkan betapa manisnya buah penantian. Dia adalah senja. Jika diperkenankan berdoa, aku akan memohon pada Tuhan agar meredamkan amarahku dan menyurutkan kesedihanku seperti halnya ia menyurutkan dan menenggelamkan senja. Kata-kata bijak tentang alam. Seringkali orang bertindak sewenang-wenang pada alam semesta. Kamu juga mungkin belum cukup mampu dalam menghargai alam. Kalimat bijak di bawah ini mungkin bisa sedikit menyadarkanmu betapa berartinya alam dalam kehidupanmu. Di antara kata bijak tersebut adalah, sejatinya bumi selalu rindu kaki telanjangmu. Angin pun tidak pernah lupa untuk merindukan permainan rambutmu yang terbang ke sana kemari.
Maka jangan lupakan itu dan kunjungi alam selagi kamu masih bisa merasakan hidup. Fungsi alam tidak hanya menjadi penopang kelangsungan hidup fisikmu. Lebih dari itu, kamu perlu jalan keluar dari hiruk-pikuk pikiranmu. Dan itu bisa kamu dapatkan petunjuk hidup yang diberikan oleh alam. Semua manusia berasal dari alam. Maka dengan alam pula manusia bisa saling menopang hidup dan saling menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup. Saat kamu mulai lalai dan melupakan untuk merawat alam ini, maka sejatinya kamu sedang melupakan jati dirimu yang selama ini tumbuh beriringan dengan alam. Ada kalanya kamu harus paham bahwa alam semesta bisa bekerja sama untuk membentuk kecocokan dengan detak jantungmu. Dari alam semesta juga kamu bisa tahu kecocokan sifatmu dengan alam. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan rahasia kehidupan, hingga kamu sendiri yang melihat keindahan alam dan mulai menyatu dengannya. Hutan bisa menjadi tempat yang paling indah di balik jahatnya dunia metropolitan. Hutan tidak pernah mempertemukanmu dengan kemarahan dan keserakahan manusia. Namun satukan jiwamu pada alam, maka kamu akan mendapatkan makna itu. Dengan mencintai alam semesta, maka kamu tidak akan lebih banyak menemukan kebahagiaan dibandingkan kesedihan dalam hidup ini. Alam diciptakan dengan segala kesederhanaannya. Maka nikmati, jangan mainkan mereka dengan tangan usilmu. Semua karena alam bukanlah boneka yang bisa seenaknya dimainkan. Jika kamu mempermainkannya, maka tunggulah hukum alam yang akan kembali dari perbuatanmu. Percayalah, bagi siapapun yang memilih untuk menjelajah alam dengan niat yang baik, maka kamu akan menemukan lebih banyak hal menarik. Bahkan lebih banyak dari apa yang menjadi tujuan awalmu. Semua akan terlihat membahagiakan. Hidup ini tidak hanya tentang bernafas. Kamu akan membutuhkan alam untuk lebih bertumbuh. Kamu akan butuh matahari untuk selalu bersinar, dan kamu akan membutuhkan bunga untuk sedikit terlihat lebih indah. Dalam hidup ini kamu tidak akan merasakan betapa kecewanya hidup, hingga kamu belajar memahami alam, mencintainya, lantas selalu berada di dekat alam. Kamu tidak akan mengerti sesuatu pun dari alam, hingga kamu berjalan lebih jauh dan tenggelam lebih dalam pada alam itu. Jika kamu adalah orang yang ingin kembali menjernihkan pikiran, maka hal pertama yang kamu butuhkan adalah alam. Maka kembalilah dan mendekatlah pada alam tempatmu hidup. Penyegaran otak yang sempurna tidak hanya berkenaan dengan tiket film di bioskop. Lebih dari itu, kamu akan mendapatkan kesempurnaan penyegaran otak dengan berjalan menyusuri alam.